Bapak, Bu. Jangan dianggap remeh Bapak, Pak. Bapak itu diumpamakan oleh Nabi, doa Bapak itu seperti Nabi Bani Israel. Seperti Nabi Bani Israel. Ya, karena nabi-nabi itu paling banyak dari Bani Israel, keturunan Yakub. Yakub anak Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Itu. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya anak tidak tahu. Sama baik, Bu. Kenapa dikatakan Bani Israel? Karena nama Yakub adalah Israel. Maka disebutlah orang Yahudi itu kaum Bani Israel. Dari keturunan Yakub. Yakub itu namanya Israel. Ya, Nabi Yakub itu namanya Israel. Maka Bani Israel itu anak keturunannya Israel. Anak keturunannya Nabi Yakub. Nah, itu. Jadi nabi-nabi itu yang paling banyak memang dari keturunan Yakub ini, dari Bani Israel. Itu. Tetapi kalau dari keturunan Ismail itu memang lama. Lalu sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi Nabi adalah penutup para nabi dan rasul. Kalau ada yang mengaku nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, walaupun dia jenggotnya sampai ke tanah, ya, jenggotnya sampai ke tanah, misalkan, ya, udeng-udengnya beraslah, sudah tidak bisa dibayangkan, ya. Sampah, ya. Jenggotnya sampai ke tanah, perkataannya bisa memukau orang lain, dia hafal Quran, misalkan hafal hadis, jangan dengarkan, itu adalah setan, ya. Setan berbentuk manusia, maka orang yang seperti ini darahnya halal, kita bunuh halal. Kalau memang dia mengaku nabi dan rasul, tidak apa-apa kita bunuh, ya, mendapatkan pahala kita, ya. Tapi jangan kita di sini, kayak kena tangkap, ya. Jangan basing-basing bunuh wong, kena tangkap gitu. Walaupun halal darahnya ini, jangan macam-macam di sini. Kena tangkap tuh masih, sarok itu dewe, ya. Jadi punya otak pikiran kita, ya, itu jangan sampai kita berbuat hal-hal yang membuat anak, membuat istri kita menderita karena tingkah laku kita, ya. Jangan sampai anak dan istri kita menderita karena tingkah laku kita ini. Terus apa sudah ini? Setengah jam lewat sudah. Tambah lagi amplopnya duitnya. Woi, laju. Alhamdulillah. Sudah terus. Nah, jadi kita sebagai anak ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada ibu kita, dia yang telah mengandung kita. Telah mengandung kita dalam berapa? 9 bulan 10 hari. Dia mengandung kita, dia berjalan setiap hari tidak enak, mau ke pasar tidak enak, tidur pun tidak enak. Betul, Bu? Betul, Bu? Karena saya tidak tahu, saya laki-laki, ibu-ibulah yang merasakan. Betul? Sang ibu melahirkan, katanya sakit, sungguh luar biasa sakitnya melahirkan. Tetapi setelah punya anak masih nak nambah, betul? Masih nak kurang. Nah, katanya sakit melahirkan, sungguh luar biasa sakitnya. Tetapi setelah itu masih nambah, kurang.
Betul nggak? Nah, berarti lemah. Nah, tidak sakit kalau itu. Nak nambah masih. Punya anak 2, nak 3. Nah, 3, 4 berarti nak nambah masih. Berarti lemah. Nah. Itulah perjuangan seorang wanita, itulah perjuangan seorang ibu, di mana tetesan darahnya itu apabila dia menerima takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala seorang wanita, jangan sampai kita seorang wanita merubah takdir kita. Sudah jadi wanita ingin menjadi bencong, ingin menjadi laki-laki. Ada di sini ada? Ada bencong. Yang namanya bencong, setan takut dengan bencong tersebut. Jangankan manusia, setan takut, tidak galak menggoda bencong. Nah, saking parahnya bencong itu. Setan tidak galak menggoda yang namanya banci. Saking parahnya. Kenapa? Karena dia kodratnya misalkan laki-laki pengen jadi betino. Betino pengen laki-laki. Kan merubah takdir itu namanya. Itu penyakit. Makanya setan tidak galak. Ya, menggoda orang seperti ini, bencong sini. Ya, sudah, katanya sudah sesat orang itu kan, sudah lemah dia. Jadi tinggal tunggu kawan kita nanti di neraka. Itulah kawan kita, my friend. Ya, itulah teman kita. Tinggal menunggu setan tadi. Nah, kita harus hati-hati bahwa memang benar setan itu ada. Menggoda hati kita, menggoda jiwa kita, menggoda kita dari depan, menggoda kita dari belakang, menggoda kita dari samping kanan, samping kiri. Dia merayu dan membujuk kita. Itu setan. Ya, membujuk. Tetapi kalau kita imannya kuat, makanya didik kepada anak itu, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Makanya diajarkan kepada anak itu yang pertama kali itu kalimat tauhid. Ya, makanya azan itu disunnahkan ketika anak baru lahir, kita azankan dan kita iqomahkan. Kita azankan kuping kanan, kita iqomahkan kuping kiri. Betul? Ya, tapi jangan kuat-kuat. Azannya merasa qori seperti Ustaz Salim, anaknya baru lahir diazankan dengan suara Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan, atau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak kelenger, kaget, matilah anak itu ya. Lah yang anak baru lahir digetak, gerung kita nih ya. Lah mending pingsan bareng mati. Nah, ya buat lagi, lemak masih kan ujung-ujungnya, masih lemak, ujung-ujung kan. Nah, 9 bulan, setahun lah buat lagi. Silahkan berhubungan antara kesepakatan suami dan istri. Tapi semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak itu rezekinya sudah ditulis dalam rahim ibu kita. Ajalnya sudah ditulis, apakah dia orang yang bahagia
apakah dia orang selamat, itu sudah ditulis. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menciptakan kita, maka kita ini dari setetes nutfah, air mani, ya, itu. Kemudian dari air mani tersebut menjadi apa? Alaqah, segumpal darah. Dari alaqah ini menjadi mudghah, segumpal daging. Maka berbentuklah kita dalam rahim ibu kita. Maka 3 kali ini 40 hari 3 kali 120 hari 4 bulan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalam rahim ibu kita. Makanya kalau sudah 4 bulan itu sudah hidup. Betul Bu? Hidup dah. Ada gerakan-gerakan dalam perut. Betul? Kalau sudah 4 bulan lebih. Karena apa? Itulah 40 kali 3. Jadi 120 sama dengan 4 bulan. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat untuk meniupkan ruhnya. Hiduplah kita dalam rahim tadi. Kemudian ditulislah 4 perkara oleh malaikat tadi. Tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang apakah amal perbuatannya. Kemudian yang keempat, apakah dia orang yang selamat ataukah orang yang celaka. Sudah ditulis, ditentukan. Misalkan tadi anak Asrul Sani, itu sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang perbuatannya, tentang apakah dia menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk. Kalau misalkan takdirnya dia menjadi seorang yang jahat, maka bisa dirubah dengan apa? Dengan la yuraddu, dengan doa. Ya. Kenapa? Karena doa dan sedekah itulah amalan yang bisa merubah takdir. Firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yasbit. Allah yang menghapuskan ketetapan tersebut. Ya, walaupun memang takdir kita seperti itu, tetapi bisa dirubah dengan doa dan sedekah. Makanya banyak-banyaklah kita berdoa, banyak-banyaklah sedekah. Jangan kita merasa rugi kalau kita nak sedekah. Jangan kita mengharapkan keuntungan nak sedekah tersebut. Kita sedekahan, kita sedekahan misalkan mengharapkan balasan, mengharapkan agar modalnya balik. Ada di sini, ada? Ada dah? Hati? Alhamdulillah. Kalau kita sudah niat bersedekah, sudah. Jangan kita memikirkan untung rugi. Karena itulah yang akan bermanfaat kelak. Apalagi inilah untuk si cabang bayi tadi. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama si anak tadi menjadi anak yang baik. Amin. Menjadi anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya dan berguna bagi agamanya, berguna bagi bangsa dan negaranya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan rezeki yang halal, mendapatkan rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia. Maka beruntunglah bagi mereka yang mempunyai anak yang baik, kemudian pergaulannya baik, kemudian sumber rezekinya berada di negeri sendiri. Inilah harapan kita bersama. Betul Pak? Betul Bu? Punya anak yang baik, punya